Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal P3K tahun 2021 yaitu mengenai kemampuan teknis guru. Nah, tapi yang akan kita bahas yaitu soal-soal pedagogik. Jadi untuk semua guru ya, kita belum ke mapel masing-masing mapel guru. Ini masih kemampuan pedagogik part 1. Nanti next akan ada video selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai bahas soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, atau E. External feedback. Nah, jawaban yang benar yaitu kumulatif. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harus mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijakan selanjutnya. Cocok untuk siswa yang homogen. Homogen kan sama, berarti kumulatif itu kan kayak kumpulan gitu ya. Karena siswanya sama, berarti feedback yang diberikan yaitu cumulative feedback. Lanjut, soal nomor 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang benar yaitu praktik, karena di sini ada kata menyanyikan. Nah, menyanyikan itu merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Mungkin yang E ini maksudnya praktik gitu ya teman-teman. Oke, jawaban yang benar yaitu yang B. Produk. Kenapa? Karena membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. Atau E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawaban yang benar yaitu yang C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Karena penanganan untuk anak berkebutuhan khusus itu yang pertama, perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Kadang kan bisa hiperaktif gitu ya teman-teman. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. Jadi ketika mereka melakukan tindakan yang tidak terduga seperti tiba-tiba hiperaktif, itu dia tidak mengganggu teman yang lainnya gitu. Jadi tempat duduknya disendirikan. Yang kedua, menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi kita sebagai guru harus mendampingi mereka secara intens gitu ya. Jadi dengan pergi ke tempat duduknya, terus menerangkan di tempat duduknya, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, atau E. Budaya. Jawaban yang benar yaitu adalah pedagogik. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, serta mengembangkan kurikulum dan lain-lain. Lanjut soal nomor 6. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik,
mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, atau E. Kontekstual. Jawaban yang benar yaitu yang B. Scientific. Scientific learning itu mencakup 5 kegiatan, yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau dengan eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi yang didapat, dan mengkomunikasikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Sahih. Jawaban yang benar yaitu yang B. Menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Lanjut, soal nomor 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, atau E. Gambar candi. Jawaban yang benar yaitu yang D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, dari opsi pilihan di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. Nah, karena Ken Arok dan Ken Dedes ini kan cerita masa lampau, jadi mungkin lebih mengena materi pembelajarannya itu diberikan dengan video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, seperti itu. Kalau hanya gambar candi kan mereka juga bingung, meskipun di dalam gambar candi itu kan ada relief-relief atau ukiran-ukirannya, tapi kan siswa susah untuk menerjemahkan apa arti dari gambar-gambar itu, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster, B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding, D. Memajang hasil karya puisi siswa, atau E. Lomba menulis naskah drama. Jawaban yang benar yaitu yang B, diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Membangkitkan rasa ingin tahu ini dapat dilatih dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melatih berpikir terbuka dalam belajar. Yang kedua, melatih ketelitian. Yang ketiga, membangkitkan bertanya. Yang keempat, menghindari pembelajaran yang membosankan. Dan yang kelima yaitu belajar meneliti atau eksperimen. Oke, lanjut soal nomor 10. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Endar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau membangkitkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Endar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, atau E. Contextual Teaching and Learning. Nah, jawaban yang benar yaitu yang B. Discovery Learning, di mana langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning antara lain yaitu memberikan rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, yang terakhir yaitu menarik simpulan atau generalisasi. Nah, jadi yang dilakukan Pak Maman tadi
beliau akan menggugah atau menimbulkan kepenasaran siswa. Nah, itu salah satu dari langkah pembelajaran discovery learning, yaitu dengan pemberian rangsangan. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, atau E. Berita perkiraan cuaca televisi. Jawaban yang benar yaitu yang B. Potongan artikel berita media cetak. Nah, tujuan pembelajaran tentang banjir yaitu untuk mengetahui apa itu penyebab banjir, gambaran bahaya banjir, kerugian akibat banjir, dan cara menanggulangi banjir. Nah, potongan artikel berita media cetak itu mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Jadi, media yang cocok yang digunakan yaitu adalah potongan artikel media cetak. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Objektif. Jawaban yang benar yaitu yang E. Objektif, di mana objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar yaitu yang C. Menyeluruh. Dalam hal ini, Bu Linda itu menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai. Tadi kan ada banyak yang dinilai, mulai dari hasil, mulai dari teknik menggambar, cara menggunakan, sikap menghargai. Nah, untuk memantau perkembangan peserta didik, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Karena tadi ada beberapa aspek yang dinilai. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar yaitu adalah yang A. Adil. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kita lanjut soal nomor 15. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan, merupakan prinsip pembelajaran A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, atau E. Akuntabel. Jawaban yang benar yaitu yang C. Terpadu. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, atau E. Kumpulan siswa. Nah, jawaban yang benar yaitu yang A. Kumpulan hasil karya siswa. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Oke, kita lanjut soal nomor 17.
Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, atau E. Degree. Nah, jawaban yang benar yaitu yang E. Degree. Dalam pembuatan tujuan dalam RPP itu harus memenuhi 4 komponen. Yang pertama audience. Audiensnya yaitu subjeknya, siapa yang melakukan pembelajaran tersebut, yaitu siswa. Yang kedua ada behavior, yaitu apa yang harus dilakukan oleh siswa dengan melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Condition, kondisinya apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yaitu disediakan 2 magnet dan paku. Degree-nya bagaimana siswa itu dalam melakukan prakteknya itu, apakah dengan tepat, dengan teliti, dengan benar, atau seperti apa. Jadi tujuan pembelajarannya itu masih kurang dari degree-nya itu belum ada gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat tujuan pembelajaran dalam RPP harus mencakup 4 yaitu ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok tertentu, atau E. Buku paket. Jawaban yang benar yaitu yang C. Tayangan berita di televisi. Nah, tujuan pembelajaran kebutuhan ekonomi yaitu ada penyebab melonjaknya harga, gambaran situasinya, dan akibat terjadinya lonjakan harga tersebut. Nah, yang dapat mengcover ketiga tujuan tersebut adalah tayangan berita di televisi karena menggunakan audio dan visual. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 19. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar yaitu yang A. Sahih. Tujuan penilaian adalah teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktik, sehingga prinsip penilaiannya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang sudah sampai soal yang terakhir. Pak Bejo adalah guru PKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di Desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat nilai 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar yaitu yang B. Objektif. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Karena pada kasus di atas menggunakan subjek Siska, maka pilihan yang tepat adalah objektif. Karena kan di sini Pak Bejo tidak melihat latar belakang dari siswanya, tidak melihat suku, agama, dan budaya, dan lain-lainnya. Jadi yang dilanggar oleh Pak Bejo adalah prinsip penilaian objektif. Oke, demikianlah beberapa soal mengenai kompetensi teknis guru, khususnya untuk pengetahuan pedagogik ya teman-teman. Nah, untuk yang kemampuan teknis untuk guru setiap mapel nanti kita bahas di next video. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.